Kang Farhan. Terima kasih untuk waktunya, Kang. Hatur nuhun. Kang, kalau bisa kita gambarkan bangunan di depan kita ini, Kang, menjadi epicentrum polemik belakangan. Karena bangunan yang sebelumnya digunakan untuk SLBNA Pajajaran, ini direncanakan akan digunakan untuk sekolah rakyat. Yang pertama adalah bahwa SLB ini sejarahnya kan dulu didirikan oleh Yayasan Pendidikan Blinden dari yang Belanda ya. Betul. Kemudian setelah kemerdekaan diambil alihlah oleh pemerintah provinsi penyelenggaraan SLBN-nya. Tetapi tanahnya, hamparannya semua milik Kementerian Sosial. Karena memang Kementerian Sosial berkewajiban membuat sekolah rakyat. Dan itu pasti didukung oleh pemerintah Kota Bandung. Nggak bisa nggak, gitu ya. Nah, kita juga sebetulnya diminta untuk menyediakan lahan kan 5 hektar. Nggak ada di Bandung 5 hektar di mana. Maka Menteri Sosial memutuskan ini saja. Karena ada beberapa ruang kelas yang underutilization. Nah, kebetulan langsung bongkar. Kayaknya barangkali nggak ngobrol dulu. Oke. Tidak mengerti sensitivitasnya. Pertanyaannya adalah ketika anak-anak ini dipindahkan ke SLB Cicendo yang merupakan SLBNB untuk tunarungu, apakah ada fasilitas ini? Nah, saya sih tidak akan menghakimi. Wali Kota Bandung dalam hal ini memutuskan untuk apabila memang dibutuhkan pembangunan guiding block, handrail untuk membantu mobilitas anak-anak di SLBN Cicendo, maka dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSD-ABM) itu siap dari Kota Bandung akan menyiapkan untuk memasangkannya. Buat orang tunanetra, mobilitas itu sangat sulit. Betul. Bukan bergeraknya, tapi untuk kemudian pindah ke satu tempat dan memetakan tempatnya di dalam benak mereka tanpa penglihatan, itu sulit sekali. Murid-murid kita yang ada di SLBNA ini kan tengah memasuki masa ujian. Yap. Dan ternyata ini harus dibongkar. Urgensinya memang sebesar itu. Nah, aku mau husnuzon aja ya, supaya ketika mulai tahun ajaran baru, para penerima manfaat sekolah rakyat udah langsung masuk ke kelas yang baru. Kawasan ini berdiri di lahan seluas 4 hektar, Kang. Betul. Dan sebenarnya tidak hanya bangunan SLBNA, ada bangunan-bangunan lain yang kemudian bisa saja sebenarnya diperuntukkan. Ada untuk asrama, kemudian, ada yang lain-lain. betul. Ya. Kenapa harus SLBNA? Karena ini lahan yang paling luas yang ada di Kota Bandung, yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Artinya tidak hanya gedung ini, atau nanti juga... Nah, itu saya nggak tahu. Seandainya saya tahu, saya akan tunggu nanti izinnya. Kita akan terus mendampingi ya pembangunan ini, karena apabila memang ada diperlukan izin, maka kita akan datang untuk memastikan ini nanti perizinannya sesuai dengan peraturan yang ada. Boleh kita lihat ke sana, Kang? Wah, enggak, ini lagi ada yang kerja juga Karena kebetulan. gini, banyak yang mengatakan bahwa pada akhirnya ini tidak dibongkar, tapi direnovasi. Tapi kalau kita lihat skupnya, tadi saya juga sudah ke sana, bahkan Jadi ada gini tulisan lah, bongkar. Yang namanya pembongkaran yang harus ganti IMB itu, fondasinya sampai dibongkar, terus temboknya sampai hilang. Jadi satu, secara struktur, secara konstruksi tidak ada perubahan. Yang ini tidak ada perubahan tidak volume. berubah apapun berarti, Kang? Kita berada di damel naon, Kang? Kamar mandi, toilet. Jadi ya apa boleh buat ya mesti dibongkar bawahnya. Kasih pipa-pipa pembuangan air gitunya. Siap nuhun. Oke, karena yang jadi ketakutan juga, Kang, bahwa ada informasi juga yang kami dapatkan, betul tidak? Pada awalnya tidak hanya bangunan ini yang kemudian akan dipergunakan untuk sekolah rakyat, tapi juga gedung C. Mungkin iya. Makanya saya betul-betul akan bersikap sesuai dengan keperluan aturan yang ada. Iya. Nah, kalau keperluan aturan yang ada adalah ternyata harus ada izin PBG-nya, ya kita akan dampingi supaya PBG-nya juga bisa keluar. Ada yang perlu digarisbawahi juga, Kang, bahwa kita tahu murid-murid kita yang ada di SLBNA ini kan tengah memasuki masa ujian. Dan ternyata ini harus dibongkar. Urgensinya memang sebesar itu. Untuk kemudian pada akhirnya dibongkar demi sekolah rakyat, dan konsekuensinya beberapa murid kita harus dalam tanda kutip direlokasi. Nah, aku mau husnuzon aja ya.
Artinya saya berprasangka baik nih. Iya. Kenapa mesti dari sekarang? Supaya ketika mulai tahun ajaran baru, para penerima manfaat sekolah rakyat yang akan diumumkan mulai tanggal 7 Juli itu udah langsung masuk ke kelas yang baru gitu. Ya gitu deh. Tapi ini bukan bentuk diskriminasi kepada para penyandang tunanetra? Enggak, saya akan memastikan hal itu tidak terjadi. Itu sebabnya dari Dinas Bina Marga Kota Bandung, apabila memang dibutuhkan nanti di sana, guiding block, handrail, dan lain-lain, itu kita sudah siap untuk memasangkannya. Saudara, saya berada di area Sentra Wiataguna ataupun komplek yang kemudian menjadi lokasi berdirinya SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat yang belakangan menjadi perhatian. Saya akan tunjukkan kepada Anda, saudara. Itu adalah salah satu gedung yang sedang dibongkar dan direnovasi untuk digunakan bagi program sekolah rakyat. Tapi nanti saya akan tunjukkan belakangan. Sekarang saya akan coba berbincang secara langsung dengan Kepala Sekolah SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung, dengan Pak Gun-Gun. Pak, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Kita tahu, Pak, bahwa SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung ini belakangan begitu menuai sorotan karena ada salah satu gedung yang direnovasi untuk sekolah rakyat dan ada juga murid-murid yang tetap harus bersekolah, Pak. Renovasi ini apakah mengganggu kegiatan belajar mengajar atau masih bisa beroperasional seperti biasa, Pak? Ya, kalau secara teknis memang agak sedikit mengganggu ya. Tapi itu bisa kita atasi lah, karena kita juga selaku pelayan masyarakat harus siap dengan apapun yang terjadi. Terlebih ini adalah program pemerintah yang harus kita dukung. Saya ingin tunjukkan, Pak, ini tanah milik Kementerian Sosial RI, betul ya, Pak ya? Ya betul, ini punya Kementerian Sosial. Nah, yang menarik tapi ini tahun 1986. Betul. Dan SLBN A Pajajaran ini berdiri tahun 1901. 1901 ya. Artinya duluan SLBN A Pajajaran. Karena terus terang ini dulu adalah yayasan punyanya Belanda ya, Oke. yang diperuntukkan untuk anak-anak tunanetra lah ya. Tujuannya ke sana. Seiring berjalan yayasan mungkin sudah tidak sanggup lagi, maka dihibahkan. Dihibahkan. Ya. Nah, pada saat itu terjadilah mungkin perubahan nomenklatur Ya. sehingga diambil alih lah oleh Kementerian Sosial. Untuk SLBN A Pajajaran ini ada 4 gedung ya, Pak, kalau tidak salah ya, Ya, Pak? betul. Yang A tadi A kantor untuk Pak Gun-Gun. kantor kepala sekolah dan tata usaha. Oke, untuk gedung B di Gedung B ini di bagian depan ya, Pak ya. Peruntukannya untuk apa, Pak? ini untuk jenjang yang SMA. Oke, untuk keseluruhan, Pak, di SLBN A ini ada berapa murid? Keseluruhan saat ini ada 111 siswa ya. 111 dari TK sampai? Ya, saat SMA. TK sampai SMA gitu. Ada berapa rombongan belajar, Pak? Karena kan tentu kuantitas dari SLBN A ini tidak bisa disamakan ya. Teknis pelajarannya, pengajarannya dengan yang umum. Betul, karena di kita itu ada 48 rombel ya dari 111 ini, bukan berarti membutuhkan ruangan sedikit, karena kalau dibandingkan yang umum 111 itu sedikit ya. Tapi kan kalau di SLB itu kita punya standar, Pak. Misalkan untuk SD itu maksimal 5. Maksimal 5? 5. Satu kelas hanya 5 orang? Ya, Oke. kemudian SMP 8, SMP 8? kemudian SMA 8. Oke. Kalau ditambah lagi kita memiliki anak MDPI, mereka MDPI itu adalah multiple disabilitas visual impairment ya. Dalam artian itu mereka mengalami hambatan selain tunanetra, ada autis. Tunanetra misalkan dengan pendengaran. Itu tidak bisa dilayani 1:5 untuk SD, paling banyak juga 1:1. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak hanya tunanetra tapi juga ada kekhususan ganda ya, Pak ya. Dan yang paling penting adalah cakupan kelasnya, karena membutuhkan banyak kelas untuk kemudian mengajarkan secara maksimal. Nah, kalau saya berbicara kenyataannya, ini kan ruangan kelas hanya terbatas. Kalau berbicara real standar layanan, ya kalau 48 rombel, itu idealnya kan 48 ruangan. Sekarang ada berapa ruangan, Pak? Kita hanya 17. Apa ya? Ya, gitu. Baru datang udah diperlihatkan bolong, Pak. Iya. Ini udah lama bolongnya, Pak? Ya udah lama lah. Sudah lama, Ya, ya? udah lama. Oke. Ini untuk dipakai murid kelas berapa, Pak? Ini disebutnya gedung C, peruntukannya untuk Ini
sejak kapan, Pak? Ini kalau tidak salah itu tanggal 10-an Tanggal 10 ya? tanggal 10 tanggal 11 itu sudah mulai di ini. Oke. Walaupun bertahap mulai dari sana dari ujung ke kita. Karena ini tuh nah yang cat-cat kuning ini Ya. ini adalah ruangan kami asalnya.